Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar. Please open the textbook page 124. Now we learn about area. Next page. Introduction to area. Let's learn together. Number 1. Jamila and Cindy have a piece of paper each. They want to know who has a bigger piece of paper. Jadi, Jamila dan Cindy masing-masing memiliki selembar kertas. Mereka ingin tahu siapa yang memiliki selembar kertas yang lebih besar. Nah, ini kertasnya punya Jamila dan ini kertas punyanya Cindy. Kemudian, they compare the piece of paper by placing one on top of the other. Mereka membandingkan potongan kertas dengan menempatkan satu di atas yang lainnya. Jadi ini punya Cindy di bawah dan yang di atas punyanya Jamila. Kata Percy, Jamila's paper is bit longer than Cindy's, but its width is much shorter than hers. Jadi, kertasnya Jamila sedikit lebih panjang dari kertasnya Cindy, tetapi lebarnya jauh lebih pendek daripada miliknya Cindy. Ya nggak? Ini punya Cindy, ini punya Jamila. Punya Jamila tuh punya Cindy tuh lebih pendek daripada punya Jamila. Tapi jauh lebih lebar daripada punya Jamila, gitu ya. Jadi, Cindy's paper looks bigger than Jamila's paper. Kertas Cindy terlihat lebih besar dari kertas Jamila. Oke, di sini paham ya? Number 2. The amount of surface covered is called area. Let's look at some areas of shape. We can measure their areas using square tiles that are of the same size. Jamil. Nah, jumlah permukaan yang tertutup disebut area. Nah, kita lihat nih beberapa bentuk area. Kita bisa mengukur luasnya menggunakan square tiles atau ubin persegi yang ukurannya sama. Nah, ini kan ada persegi nih. Kalau kita disuruh hitung luasnya menggunakan square tiles. Nah, ini nih square tiles. Jadi, square tilesnya itu per satu kayak gini. Nah, kita perlu berapa square tiles nih untuk memenuhi sebesar ini? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita perlu 9 square tiles, 9 square tiles untuk memenuhi square ini, gitu ya. Dengan cara mudah kita juga bisa lihat. Ini kan 1, 2, 3, kita tulis 3 dikali ke bawah, samping 3 ke bawah 3, berarti 3 dikali 3 kali 3 berapa? 9. Jadi 9 square tiles are used to cover the shape. So the shape has an area of 9 square tiles. Nah, jadi 9 ubin persegi digunakan untuk menutupi shape ini ya. Jadi bentuknya memiliki luas 9 ubin persegi. Paham? Oke, kita lanjut nih ke yang ini. Ini apa ini? Rectangle. Rectangle-nya ini kita perlu berapa ubin untuk memenuhi luas dari rectangle ini? Nah, kita lihat aja. Ke samping berapa nih? 4. Ke samping 4, ke bawahnya 5. Ya udah, berarti kita tinggal tulis 4 dikali 5 berapa guys? Ingat dong, kan perkalian mudah nih, kita udah hafalin perkalian 2 sampai 10. 20. Oke. Kalau pakai cara manual lama kita hitung, tapi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Jadi luas area ini adalah
20 ubin persegi. Oke. Next page. Number 3. We can draw shape on a square grid paper to measure dark areas. Nah, di sini nih ada beberapa gambar, beberapa shape ya. Ada rectangle, ada triangle, square. Nah, kita coba hitung berapa luas dari setiap shape ini. Luasnya dalam bentuk square ya. Jadi ini satu square, ini ada berapa, ke samping ada 2 square gitu ya. Yuk kita coba. Oke, yang sekarang yang A. The orange square has an area of 1 square units. Berarti persegi oranye ini memiliki luas berapa areanya? 1 square unit, karena ini cuma ada satu persegi kan, satu doang nih, iya nggak? Ya dong, jadi luasnya adalah 1 unit persegi. Sekarang yang B. The yellow rectangle has an area of 10 square units. Nih, coba bener nggak 10 square units? Kita hitung ke sampingnya 2, ke bawahnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 2 dikali 5 berapa? 2 kali 5 berapa? 10. Bener ya, berarti 10 square units. Yang C, the pink rectangle has an area of 12 square units. Bener nggak? Ke bawah 3, ke samping 4. Berarti 4 dikali 3. Benar, 12 square units. Yang D, blue shape has an area of 15. Bener nggak? Ini 2. Ke bawah nih 2, ke samping 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini nggak usah dulu ya, yang ini nggak usah dihitung dulu. Berarti 2 dikali 6, 12. 12 tambah 3, 13, 14, 15. Bener kan? Yang di sekarang yang I coba. The green triangle is made up of 1 whole green square and 2 half square. We see that 2 half square form 1 square. Nah, lihat nih di green. Ini kan triangle nih. Dia ada 1 persegi dan 2 setengah persegi. Nih, setengah perseginya ada 2. Jadi, kita bisa tulis 1 persegi ditambah setengah yang ini dan ditambah setengah yang ini sama dengan 2 berapa? 2 square. Kenapa nih setengah ditambah 1 ditambah setengah sama dengan 2? Ayo, ingat nggak? Kita udah pernah belajar di fraction loh. Setengah ditambah setengah. Nah, penyebutnya yang mana? Penyebutnya 2 kan? Kalau penyebutnya sama, berarti kita bisa langsung jumlahkan. Ini tetap pernya 2. 1 ditambah 1 berapa? 2 kan? Nah, 2 per 2 sama dengan berapa? Misalkan nih girls punya permen 2, dibagikan ke temennya 2 orang. Jadi, masing-masing orang dapat berapa? Nih, ulangin. Misalkan girls punya permen 2, dia bagikan ke temennya 2 orang, si A dan si B. Berarti A dan B dapatnya berapa permen? 1 permen. Jadi sama dengan 2 dibagi 2, 2 per 2 sama dengan 1. Nah, berarti ini sama aja dong. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Begitu ya? Paham? Nah, sekarang so the area of triangle is 2 square units. Jadi area triangle ini memiliki 2 unit square. Yang F, the orange square has the smallest area. Nah, dari semua ini yang paling kecil yang mana? Orange kan? Berarti benar ya, orange memiliki luas yang paling kecil. Yang ini aja 2, ini berapa banyak kan? Semuanya banyak. Ini doang cuma 1.
Nah, gitu. Sekarang yang G. The blue shape has the greatest area. Nah, dari data yang ini kita lihat, ini 1, 2, berarti yang paling banyak adalah blue shape. Bener ya? Oke. Sekarang kerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.